diambil. Silakan angkat tangan kanannya ya. Yang pertama, Nanda Puspa Gemala. Hadir, Bu. Hadir. Rosita Gusman. Hadir, Bu. Hadir. Rifka Felnisa. Hadir, Bu. Wah, semuanya hadir ya. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Nana Ibu ada yang mau bernyanyi? Mau. Siapa yang mau mimpin? Saya, Bu. Rasakan Rosi di depan. Kita nyanyi lagu nasional. Terserah mau apa ya, Rosi. Baiklah teman-teman, kita sebelumnya berdiri dulu Nana Ibu. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Dimulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih ya. Nah, setelah anak ibu menyanyikan lagu nasional tadi, diharapkan anak-anak ibu dapat lebih semangat dan cinta terhadap tanah air kita, dan juga anak ibu dapat menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau bertanya dulu nih, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Silakan, Rosi. Tentang Mahapati Gajah Mada, Bu. Ya, benar. Siapa yang masih ingat? Siapa lagi yang masih ingat? Kerajaan, Bu. Kerajaan apa? Silakan. Kerajaan Hindu Buddha, Bu. Iya, benar. Nah, minggu kemarin kita telah belajar mengenai kerajaan Hindu Buddha, di mana salah satunya siapa tadi? Mahapati Gajah Mada sebagai salah satu tokoh yang ikut berjuang, yang ikut berperan dalam melawan penjajah yang ada di Nusantara kita ini. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 5, halamanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan dengan pembelajaran. Nah, di mana tujuan kita mempelajari tema 5 ini, pahlawanku dengan subtema perjuangan para pahlawan, diharapkan anak-anak ibu dapat yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak ibu dapat memperkirakan isi teks non-fiksi Pangeran Diponegoro dengan tepat. Kemudian, anak-anak ibu dapat membaca dalam hati teks non-fiksi Pangeran Diponegoro dengan tepat. Kemudian, anak-anak ibu mampu menuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya berdasarkan teks non-fiksi Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, anak-anak ibu dapat menemukan informasi terkait dengan Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, anak-anak ibu dapat membuat peta pikiran tentang teks non-fiksi Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, anak-anak ibu mampu anak-anak ibu mampu mengidentifikasi kaitan sikap kepahlawanan makna sila Pancasila melalui teks Pangeran Diponegoro. Nah, sebelum ini ibu punya gambar nih. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Laki-laki, Bu. Iya, benar, laki-laki. Ini termasuk
Ya, coba kasih apa lagi tuh? Cara membaca romantis yang benar, mulutnya tidak bergerak, tidak menggerak-gerakkan bibir. Nah, adapun cara membaca dalam hati, yaitu yang pertama, anak-anak itu tidak boleh melihat kiri kanan. Anak-anak itu harus fokus ke dalam isi bacaan yang akan dibaca. Nah, kemudian anak-anak itu tidak boleh bersuara karena ini merupakan karena ibu akan meminta kalian membaca dalam hati, jadi kalian tidak boleh bersuara. Nah, selanjutnya yang ketiga, tidak boleh menggerak-gerakkan bibir. Kalau kita menggerak-gerakkan bibir itu apa namanya tuh? Membaca dalam hati atau apa? Tidak, Bu, menggerakkan bibir. Membacanya hari, ya Bu. Nah, selanjutnya ada lagi caranya harus fokus ke dalam isi bacaan. Nah, coba anak ibu bacakan teks ini dulu. Baca dalam hati. Nah, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, tadi kalian telah membaca teks tentang Pangeran Diponegoro. Nah, aku mau bertanya nih. Informasi apa yang dapat anak-anak ibu temukan pada teks ini? Anda tahu? Coba Nanda. Perang Diponegoro itu terjadi tahun 1825 sampai 1830. Ya benar, perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Kira-kira ini terjadi berapa tahun? 5 tahun. Ya benar, perang ini terjadi sekitar 5 tahun. Nah, siapa lagi yang bisa menemukan informasi terkait teks Pangeran Diponegoro? Silakan Rosi. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar, Bu, yang pernah dialami oleh Belanda selama masa kedudukannya di Nusantara. Ya benar, perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh penjajah Belanda selama mereka berada di Nusantara. Perintah ibu kemarin, apakah anak ibu ada yang bawa HP? Ada, Bu. Coba dapat dulu HP-nya. Ini, Bu. Wah, ya bagus sampai ada juga. Nah, apakah anak ibu tahu apa tujuan ibu menyuruh kalian membawa HP? Tidak tahu, Bu. Nah, di sini ibu akan meminta kalian untuk mencarikan informasi, mencarikan beberapa informasi terkait dengan Pangeran Diponegoro ini. Lalu ibu minta kalian membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya sekaligus jawaban terkait pertanyaan yang akan kalian buat nantinya di buku tulis kalian. Nah, sebelum itu ibu akan menjelaskan bagaimana cara menulis pertanyaan dengan benar. Silakan ditulis dulu ini yang ibu buat ini, yaitu hal-hal. Silakan ditulis ya. Nah, sudah dicatat? Sudah, Bu. Nah, sebelum kalian membuat pertanyaan terlebih dahulu, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu ketika kalian ingin menulis pertanyaan. Nah, yang pertama itu kalian harus menentukan hal yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti tadi. Ibu kan minta kalian membuat pertanyaan terkait dengan Pangeran Diponegoro. Jadi kalian harus tahu apa yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu. Kemudian membuat pertanyaan dengan kata yang tepat. Nah, anak itu harus membuat pertanyaan dengan kata yang tepat, tidak boleh berbelit-belit, tidak boleh bertele-tele ya. Yang ketiga, pertanyaan harus sesuai dengan topik yang akan kalian tanyakan. Nah, tadi ibu minta kalian membuat pertanyaan terkait dengan Pangeran Diponegoro. Jadi, kalian harus membuat pertanyaan sesuai dengan topik yang akan kalian cari pertanyaannya. Kemudian yang keempat, membuat pertanyaan sebanyak mungkin
kursi. Nah, baik. Pertanyaan Rosi, kapan Pangeran Diponegoro lahir? Bagus pertanyaan Rosi ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Rosi? Siapa yang bisa menjawab? Nanda, Bu. Nah, silakan coba Nanda berikan jawaban dari pertanyaan Rosi. Berikan jawabannya. Nah, coba kita lihat. Pertanyaan Rosi tadi, kapan Pangeran Diponegoro itu lahir? Nah, jawaban yang dibawa oleh Nanda di Yogyakarta tanggal 11 ya? Ya, 11 November 1785. Nah, Rosi, apakah jawaban Nanda benar? Benar, Bu. Wah, bagus ya. Berikan dulu. Nah, coba sekali lagi. Siapa yang mau membuat pertanyaan di depan? Ya, Bu. Coba Nanda. Coba pertanyaan nomor 2. Bu. Nah, di sini pertanyaan Nanda, siapakah nama asli Pangeran Diponegoro? Siapa yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Nah, coba silakan Rika ke depan menuliskan jawabannya. Silakan. Ya. Nah, baik, kita lihat dulu. Nah, pertanyaan dari Nanda, siapakah nama asli Pangeran Diponegoro? Nah, lalu Rifka menjawab, Bendara Raden Mas Mutahar. Mas Mustahar. Bagus ya. Nah, coba Nanda, apakah betul jawaban dari Rifka tadi? Betul, Bu. Wah, bagus ya Rifka. Tepuk tangan. Nah, Nah, tadi Nanda Ibu sudah membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai Pangeran Diponegoro ya. Nah, coba Ibu mau bertanya. Nanda ada berapa pertanyaan? Nanda ada 5 pertanyaan, Bu. Wah, bagus ya. Beserta jawabannya? Iya, Bu. Bagus ya, Nanda. Kalau Rosi? 4 bulan, Bu. Wah, ya nggak apa-apa ya. Ada jawabannya? Ada, Bu. Bagus. Kalau Rifka? Rifka juga 5, Bu. Wah, bagus ya. Kita lanjut ya. Tadi kita telah membuat pertanyaan mengenai Pangeran Diponegoro. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Nanda kelompok 1, Rosi kelompok 2, dan Rifka kelompok 3. Nah, Ibu akan membagikan kalian RKPD. Silakan dibuat RKPD-nya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan dibaca dulu petunjuk kegiatannya. Silakan dibaca dulu. Nah, yang tugas 1 ya, yang tugas 1. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk membuat peta pikiran. Peta pikiran terkait dengan Pangeran Diponegoro. Silakan dikerjakan dulu.
kesulitan? Tidak, Bu. Bagaimana, Rosi? Bisa, Bu. Bagaimana? Sudah selesai, Bos. Nah, Rifka sudah selesai nih. Apakah anak ibu yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Wah, nah coba kelompok 1 dulu. Silakan bacakan hasil diskusinya ke depan. Bacakan dulu. Yang telah dibuatnya tadi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Yang pertama itu ada nama tokoh. Nama tokohnya yaitu Pangeran Diponegoro. Yang kedua, perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro ini adalah perang melawan penjajah Belanda. Yang ketiga, ada perilaku yang pantas ditiru, yaitu berani dan bertanggung jawab. Kemudian ada daerah asal dari Pangeran Diponegoro yaitu Yogyakarta. Silakan duduk, Sandra. Nah, dari jawaban kelompok 1 tadi, apakah ada soal? Apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Apa itu, Rosi? Daerah asalnya Rosi jawab Jawa. Wah, Jawa ya? Kira-kira mana yang betul? Ada yang membuat pertanyaan tentang di mana Pangeran Diponegoro itu berasal? Ada, Bu. Nah, coba, Rifka, mana yang betul? Apakah dari Jawa atau dari Yogyakarta? Pangeran Diponegoro berasal dari daerah Yogyakarta. Ya, benar. Nah, kurang tepat ya, Cici, Rosi. Pangeran Diponegoro ini berasal dari daerah Yogyakarta. Nah, silakan coba siapa yang mau ke depan untuk membuat isi dari peta pikiran ini? Satu persatu aja. Ini nomor 1, nomor 2. Saya, Bu. Coba silakan Nanda. Nomor 1 ya? Nomor 1. Coba silakan ditulis. Wah, yang benar ya. Nah, yang nomor 2. Saya, Bu. Ya, coba silakan maju, Rifka. Wah, benar ya. Silakan, Rosi. Silakan isi nomor 3 dan nomor 4.
Belanda. Kemudian daerah asalnya berasal dari Yogyakarta. Nah, sebelum kita lanjut, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ya Bu, Bu. Nah, clue-nya seperti ini. Kalau ibu bilang kuncup, kalian seperti ini. Kuncup, ini namanya kuncup. Terus, kalau ibu bilang mekar, kalian seperti ini. Nah, coba silakan berdiri dulu. Nah, coba kita tes ya. Kuncup, mekar, kuncup, mekar, mekar. Kuncup, kuncup. Wah, bagus ya. Nah, coba sebaliknya. Kalau ibu bilang kuncup, kuncup, kalian bilang, kalian tangan kalian seperti ini. Kalau ibu bilang mekar, tangan kalian seperti ini. Bisa? Bisa, Bu. Jadi kita lihat bagaimana kefokusan ibu. Nah, kuncup. Nah, itu simulasi ya. Kalau seandainya kalian salah, ke depan, ibu meminta kalian untuk bernyanyi. Fokus ya. Coba kita ulang. Mekar, mekar, kuncup, kuncup, mekar, mekar. Nah, bagus ya Nona Ibu. Tepuk jempol. Dan seperti ini. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Bisa? Bisa, Bu. Nah, ulang ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Sekarang Ibu. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan sedikit mengenai perjuangan Pangeran Diponegoro. Silakan anak-anak Ibu dengarkan. Nah, setelah kekalahannya dalam peperangan era Napoleon di Eropa, kalau ada yang penting catat ya. Pemerintah Belanda yang berada dalam masa kesulitan pada saat itu berusaha untuk menutup kekosongan kas mereka dengan memperlakukan berbagai pajak yang ada di wilayah jajahannya. Kemudian untuk memperkuat kekuasaan perekonomiannya, Belanda mulai berusaha untuk menguasai kerajaan-kerajaan lain yang berada di Nusantara. Nah, salah satunya yaitu di Kerajaan Yogyakarta. Nah, pada masa pertengahan bulan Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan, kemudian mereka mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati wilayah Tegalrejo. Nah, Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Hamengkubuwana III. Beliau adalah seorang raja Mataram di Yogyakarta. Nah, rupanya pembangunan jalan yang dilakukan oleh Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Maka dari itu, Pangeran Diponegoro itu tersinggung karena Belanda ingin membangun jalan tapi melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro terjadi pada tahun berapa tadi? Pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh penjajah Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Nah, peperangan ini disebut dengan perang Jawa karena peperangan ini terjadi di daerah Jawa, Yogyakarta ya. Nah, baik, selanjutnya apakah semangat Pangeran Diponegoro dalam menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, Bu. Apa contohnya? Contohnya, Bu, semangat rela berkorban dan selalu berperilaku baik di tengah masyarakat. Ya, benar. Dan juga kita harus semangat dalam belajar.
yang dilakukan Pangeran Diponegoro sejalan dengan sila ketiga, Bu. Apa bunyinya tuh? Persatuan Indonesia, Bu. Ya benar. Tindakan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro yaitu sejalan dengan sila Pancasila, yaitu bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya coba anak ibu kerjakan KPD selanjutnya sesuai dengan kelompok tadi ya. Silakan dikerjakan. Mari dikerjakan. Ini kerjakan juga. Silakan dikerjakan. Tidak boleh ribut ya. Ya, Bu. Gimana anak ibu, apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Akan dibuat ya. Gimana anak ibu, apakah sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Coba siapa yang mau kelompok siapa yang mau maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya? Ya, Bu. Silakan maju ke depan. Membacakan hasil diskusinya. Baiklah, yang pertama nilai-nilai kepahlawanan jujur dan tekun, contoh pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus berkata benar, tidak menyontek di ujian. Yang kedua, nilai kepahlawanan cinta tanah air, contoh pengalaman dalam kehidupan sehari-harinya adalah belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, nilai kepahlawanan pantang menyerah dan disiplin, contohnya tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib. Yang keempat adalah berkorban, contohnya menolong orang dengan tulus dan ikhlas serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Dan yang terakhir kerja keras, contohnya mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat. Sulit ya. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Apakah jawabannya sama? Sama, Bu. Ya. Nah, berarti terdapat 5 contoh kaitan sikap kepahlawanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Itu yang pertama, apa tadi? Jujur dan tekun. Kemudian cinta tanah air. Gimana nih anak ibu, kok tidak semangat? Semangat, Bu. Tepuk semangat dulu lah. Apakah kalian bisa? Bersemangat? Bisa, Bu. Coba. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Ya, Bu. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, kaitan yang ketiga yaitu pantang menyerah dan disiplin. Nah, kita itu tidak boleh mudah menyerah dan juga putus asa dalam menghadapi setiap masalah. Dan juga kita harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib. Contohnya peraturan di sekolah ini. Nah, kemudian yang keempat, rela berkorban. Maksudnya menolong orang dengan tulus dan juga ikhlas. Kemudian yang kelima, kerja keras, yaitu mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan juga semangat tinggi. Nah, tadi kita telah belajar mengenai teks tentang Pangeran Diponegoro, kemudian membuat pertanyaan mengenai Pangeran Diponegoro. Selanjutnya anak ibu membuat peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro dan juga membuat contoh kaitan sikap kepahlawanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, anak ibu, aku mau bertanya, pada bagaimanakah yang pelajaran yang anak ibu sukai dari pelajaran tadi? Membuat peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Membuat peta pikiran ya yang masih suka. Hal yang lain? Ada, Bu. Ya, baca Teks cerita Pangeran Diponegoro tadi, Bu. ya, benar. Tadi kita telah membuat beberapa pertanyaan ya dan juga membaca teks Pangeran Diponegoro. Nah, ibu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan?
Ada yang Nanda, Bu. ya, silakan Nanda. Kesimpulannya, Pangeran Diponegoro itu adalah salah satu pejuang yang ada di Indonesia yang melawan penjajah. Pangeran Diponegoro itu melawan penjajah di daerah Yogyakarta. Nah, banyak sekali perilaku-perilaku yang bisa ditiru dari Pangeran Diponegoro. Salah satunya seperti berani dan bertanggung jawab. Sudah sampai situ? Sudah, Bu. Berarti anak ibu sudah menyimak tadi ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang coba untuk menambah pengetahuan anak ibu, silakan anak ibu buatkan kerjakan soal evaluasi mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, silakan dikumpulkan. Satu orang saja depan. Dikumpulkan. Terima kasih ya. Nah, anak ibu, itulah sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, gimana kalau kita nyanyi dulu? Nyanyi lagu Sepatu Bela. Mau? Ya, silakan berdiri dulu. Siapa mau mimpin? Sudah, Bu. Nah, silakan Anda. Semangat ya, kita mau pulang ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan. Nah, mari kita nyanyi lagu Gelang Sepatu Gelang, kawan-kawan. 1, 2, 3. Gelang